Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Allah muliakan, kajian kita pada pagi yang berbahagia ini ialah masih menjelaskan tentang seorang Khalifatul Mu'minin, bahkan seorang Amirul Mu'minin dari 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Hasan, Abu Turab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini pertemuan yang ketiga. Telah kita bahas tentang nama beliau, lalu kemudian kunyah beliau. Kunyah itu ialah nama atau panggilan dengan Abu atau Ibnu atau Ummu kalau dia perempuan. Ya, seperti Abu Hurairah, Abu Jabal. Abu siapa yang kita kenal? Ya, yang terkenal ialah Abu Janda, yang tentunya laki-laki perempuan. Abu Janda, Abu Gadis, nanti Abu Duda, nggak cocok. Walaupun kadang kita bercanda, Abu Gosok enggak. Ya, justru sebagian orang ada namanya tidak sedap didengar dan lebih sopan dipanggil dia. Kalau dulu kita orang Melayu mengatakan bapaknya si Anwar, bapaknya si Zaid, bapaknya si Abidin, contoh. Dan itulah yang lebih tepat. Ya, kemudian beliau sering disebut dengan kalimat Aliun karramallahu wajhahu. Pengkhususan panggilan atau sebutan Ali karramallahu wajhahu, apa artinya? Semoga Allah memuliakan wajahnya. Pengkhususan hanya untuk Ali bin Abi Thalib saja tidak cocok. Apalagi dengan sebutan Aliun alaihi salam. Karena alaihi salam atau alaihi salatu wassalam teruntuk khusus untuk para nabi. Nah, karramallahu wajhahu tidak hanya untuk Ali. Seandainya itu boleh ataupun dia ada, sebutlah kepada semua para sahabat. Oke, mereka mengatakan karramallahu wajhahu, bahwasanya Ali bin Abi Thalib selama hidupnya tidak pernah sujud di hadapan patung atau berhala. Masih ada orang yang lain seperti itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang hanif, dia lurus beragama, seperti bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan yang lain-lain. Jadi panggilan secara umum, sebutlah secara umum dengan apa yang Allah firmankan, yaitu para sahabat yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung surah Al-Baqarah Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun pasti ridha kepada Allah. Ini yang tepat. Sebutlah semua para sahabat dengan sebutan radhiyallahu anhu. Jika dia perempuan, radhiyallahu anha. Kemudian sifat-sifat beliau telah kita jelaskan apa di antaranya. Orang yang bermudah, berilmu luas, zuhud dan ahli ibadah. Dan nanti dijelaskan apa faktor sekurang-kurangnya ialah kita mengerti beliau semenjak usia 7 tahun, bahkan ada yang mengatakan 6 tahun sudah diasuh oleh manusia terbaik, guru yang terbaik, pendidik yang terbaik. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau poin yang ke-6 atau ke-7, istri-istri beliau. Istri pertama bernama istri Ali, Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang dari Sayyidatu Fatimah ada 4 anak beliau. Yang pertama Al-Hasan, yang kedua Al-Husain, yang ketiga ialah Al-Muhsin. Beliau wafat di usia remaja, Al-Muhsin. Yang keempat bernama Ummu Kulthum, di usia yang lebih kurang 14 tahun
mendatangi Kak Seto. Ada manusia akhwat yang katakanlah perempuan menikah di bawah umur. Betul undang-undang itu bagus untuk menjaga, dan belum ada kesiapan mental bagi seorang wanita jika menikah di bawah usia 17 tahun. Tapi ada, dan dalam pandangan syariat itu boleh. Ya, bahkan Nabi kita menikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha nikah dan belum bercampur di usia 6 tahun. Lalu bercampur nanti di kota Madinah berusia 9 tahun setelah mengalami haid tersebut. Tadi tidak hal yang tabu. Seandainya tabu, ya begitu mudah dan gembiranya orang-orang Quraisy suka untuk menghina dan melecehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada hinaan terhadap Rasulullah karena beliau menikahi atau akad menikahi putri Abu Bakar Siddiq Aisyah radhiyallahu anha di usia berapa? 7 atau 6 tahun. Baik. Kemudian anak-anak beliau kita di berapa? Dari Fatimah ada 4 orang, dan dari yang lain masih banyak. Terkumpullah anak-anak beliau berjumlah 14 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Banyak ya. Ini kita kata panjang-panjang nanti ada yang cemburu. Sebagian orang kalau dengar anak berapa anak 6 istighfar. Astagfirullah. Saya pernah gitu. Anak saya alhamdulillah baru 7. Ya, yang ke-7 baru lahir, udah usianya 1 bulan 4 hari ini. Anak yang ke-7 ditanya berapa anak, Pak Ustaz? Baru 7. Kaget dia istighfar. Astagfirullah. Saya katakan apa yang salah, Pak? Saya nikah dengan sah, ada wali dan saksi. Kenapa? Kaget orang. Justru itu yang kita perbuat. Selagi kita mampu dan sanggup dengan izin Allah perbanyak anak. Tapi bukan hanya kuantitas. Di balik kuantitas ada yang lebih utama, yaitu kualitas. Tugasnya kita sebagai orang tua. Mana ilmu yang kita pelajari, mana harta yang kita kumpulkan berjuta-juta banyak. Proses pendidikan anak-anak kita pada hari ini betul biaya mahal, karena sekolah yang munafik keren, uang pangkal kadang-kadang 120 juta ada bunganya, SPP-nya 6 juta per bulan, belum biaya perlengkapan, belum lagi mobil antar jemputnya, super pribadi. Semuanya ialah usaha orang kedua orang tua untuk mengantarkan anak menjadi anak yang sah. Satu kalimat, saleh. Jika laki perempuan, janganlah dipinta mana bagian wahai anakku ketika dia terima gaji. Bayarlah, jangan. Jihad bagi kedua orang tua, bahkan infaknya yang sangat besar menafkahkan keluarga. Jadi kita ini orang tua yang sudah pensiun, jangan merasa mana balasan dari anak-anak saya. Jangan. Dengan anak kita didik dengan kesalehannya dan dia salihah, dia akan ingat betul ayat yang berbunyi وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ jemaah وَبِالْوَالِدَيْنِ. Alangkah indahnya nama ihsan. Silakan nanti kita diskusikan tentang parenting pendidikan anak-anak. Kemudian kita masuk pada poin hari ini, yaitu berapa usia beliau ketika masuk Islam. Jawabannya ialah ada 4 pendapat, dan termasuk seorang Al-Hafidh Al-Kabir
membawa dagangannya karena banyak perampok alias begal, atau barangkali kemarau yang sangat panjang. Nah, saat itulah paman Nabi kita Abu Thalib yang dulu hidup bersama Abu Thalib 17 tahun lamanya. Abu Thalib mengasuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau banyak anaknya, sehingga ketika Nabi menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan kemudahan dan keluasan rezeki. Lalu Nabi kita mengatakan kepada pamannya Al-Abbas radhiyallahu anhu, wahai pamanku, ayo kita datangi abangmu, yaitu pamanku, lalu kita meringankan bebannya Abu Thalib dengan cara saya mengambil Ali bin Abi Thalib untuk diasuh dan engkau mengambil Ja'far bin Abi Thalib untuk diasuh. Lihat jemaah, akhlak yang sangat mulia, dan kita dahulu pernah diasuh. Sekurang-kurangnya diasuh oleh kedua orang tua kita atau bibi atau paman kita. Tidak perlu diasuh di rumah, selalu berikan uang hadiah ataupun biaya sekolah, biaya kuliah. Nah, udah berhasil habis kuliah, Allah bukakan pintu rezeki, jangan lupa orang-orang yang berbuat baik. Ya, wala tansawul fadla bainakum, jangan dia lupa terhadap pemberian orang-orang yang telah berbuat baik pada kalian. Palaslah dengan cara kita pulang ke rumah, tampakkan akhlak yang baik. Kita belajar. Kalau kita lihat dari kampung keluar untuk cari pulus, cari piti, gitu orang. Tahu piti tak? Nah, apa yang kita balas? Ya balas. Dahulu mereka hanya memberikan 1 juta, beri 10 juta. Kemudian lebih lagi umrahkan dia. Kemudian lagi hajikan dia. Haji dari ini ya, haji ya, nanti panjang kita. Sudah panjang juga waiting list. Segera mendaftarkan diri, jangan tunggu setelah pensiun. Khawatir nanti usia kita yang pensiun, wafat dahulu. Dan ingat, haji rukun Islam yang kelima, rukun wajib bagi yang mampu. Baik, mari jemaah. Sehingga Ali bin Abi Thalib, beliau disebut oleh para ulama di usia 10 tahun maksimal. Ada yang mengatakan di usia 6 atau 7 tahun telah masuk Islam. Dan beliau masuk Islam itu wajar karena beliau melihat Rasulullah dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, dia lihat langsung salat berjamaah. Ingat jamaah, salat berjamaah jumlahnya 2 rakaat. Bukan setelah turunnya kewajiban salat restu Islam yang lain nanti 10 tahun ke depan baru Allah wajibkan 5 kali sehari semalam, dan Allah tentukan bilangan rakaatnya. Adapun sebelum itu beliau hanya 2 rakaat dan 2 rakaat. Ketika Ali bin Abi Thalib yang tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat 2 orang, yang pertama Rasulullah, yang kedua Ummul Mukminin Ummul Qasim Khadijah radhiyallahu anha salat, beliau bertanya dan boleh menyebut nama saat itu, wahai Muhammad. Dan mereka adalah sepantar alias sepupu ya, alias misalnya. Apa yang kau kerjakan ini wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai saudara. Inilah Nabi mulai mendakwahkan Ali bin Abi Thalib bahwasanya inilah yang Allah perintahkan kepada aku untuk menegakkan ibadah salat. Dan belum Nabi terangkan, dan belum Nabi yang tegakkan di luar rumah beliau, hanya di rumah saja.
Bilal. Mengingat namanya Bilal bin Rabah, masuk Islam beliau karena beliau bertugas memberikan minuman pelayan bagi tuannya Abu Jahal dan tuannya juga yang bernama Umayyah bin Khalaf. Di majelis tersebut orang-orang berdiskusi tentang semua perkara. Ketika didengar berita Muhammad bin Abdullah mengaku nabi, orang yang paling gerah ialah Abu Jahal. Sementara Bilal bin Rabah masuk setiap hari memberikan minuman dan dia mendengar pembicaraan pembesar Quraisy tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari jemaah, ini usia beliau. Kemudian poin yang kedua ialah beliau tumbuh alias berkembang di asuhan, bahkan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah alam, dapat yang mengatakan ada usia 4 atau 5 tahun beliau diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bayangkan jemaah, seorang yang baru usia 5 atau 6 tahun, Allah berikan kecerdasan, Allah berikan akhlak yang baik, Allah berikan keberanian, Allah berikan berupa syaja'ah, keberanian, dan beliau diasuh oleh sebaik-baik guru di muka bumi ini, diasuh oleh sebaik-baik pendiri di muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ke depan hari seorang anak diasuh oleh Rasulullah, yang dia dengar ialah Al-Quran dibacakan, yang dia dengar ialah hadis-hadis suci keluar dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia 5 atau 6 tahun. Beruntunglah kita pada hari ini, anak-anak didik kita masuk di usia berapa? Kalau PAUD 4 tahun dia. Kalau TK 5 tahun dia naik. 3 tahun sebelum masuk SD, dan mulai 4, 5, 6 kalau dia hanya duduk datang ke sekolah, mulailah mengucapkan Assalamualaikum Waalaikumsalam, mulailah tahu kalimat Alhamdulillah, apa kabar, Alhamdulillah. Diajarkan ketika doa minum, sekurang-kurangnya Bismillah dengan tangan. Kalau ini boleh di usia 4 tahun. Nah, 5-6 tahun TKA TKB nanti, sudah mulai mengerti, sehingga kita dapatkan anak-anak kita jemaah hanya batas 5 tahun saja yang mampu kita gendong, bukan kagak kuat, enggak, kita gendong dan kita cium di usia TK. SD kalau kita cium anak kandung sendiri, apa katanya? Kita risih. Tahu, saya sendiri yang praktek, anak saya yang ke-6 baru TKA. Lantai 2, saya ingin gendong, sepi orang, nggak ada, malu dia. Kata dia, jangan gendong aku, Bi. Kenapa? Aku udah TK. Sampai untuk mandi dan keramas,